Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Al-Fadila dari kelas 9E. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gejolak sosial di berbagai daerah pada awal kemerdekaan hingga tahun 1965. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, masih terjadi beberapa gejolak di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok yang tidak mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adanya persaingan ideologi antara partai politik dan munculnya ketidakpercayaan kepada pemimpin Indonesia pada saat itu. Gejolak sosial tersebut melalui sebagai berikut. 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII adalah karena tidak sepakat dengan perjanjian Renville, sehingga Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan memproklamasikan gerakan politik tersebut pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawi Ligar, Kewedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengaruh DI atau TII berhasil menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Jawa Tengah meliputi Brebes, Tegal, dan Pekalongan dipimpin oleh Amir Fatah. Kebumen dipimpin oleh Kiai Moh Mahfuz yang dikenal dengan nama Kiai Sumalangu. Penumbasan DI atau TII di Jawa Tengah dilakukan pemerintahan dengan menerjunkan operasi militer dengan nama Gerakan Banteng Nasional atau GBN, dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bahrun, dan Letkol Ahmad Yani, sedangkan operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pimpinan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Tentara Islam Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatasi DI atau TII Kahar Muzakar dengan melibatkan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi. DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dan menyatakan bahwa gerakannya merupakan bagian dari NII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemimpin DI atau TII di Aceh adalah Daud Beree dan NII di Aceh di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pernyataan proklamasi dilakukan pada tanggal 20 September 1953. Akhirnya ditumpas dengan diturunkannya TNI dan memberikan penjelasan kepada rakyat Aceh tentang keadaan yang sebenarnya. 2. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada bulan Agustus 1948, Musso kembali lagi ke Indonesia. Kedatangannya membawa kebijakan baru bagi PKI yang diberi nama Jalan Baru PKI. Pada bulan September 1948 di Surakarta terjadi pertempuran terbuka antara PKI dengan pemerintah. Namun pasukan divisi Siliwangi berhasil memukul mundur PKI dan pendukungnya. Pada tanggal 17 September 1948 PKI mundur dan menggabungkan diri dengan satuan-satuan PKI lainnya di Madiun, serta merebut tempat strategis, membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah, dan mengumumkan melalui radio bahwa telah terbentuk Front Nasional. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz adalah mantan kapten tentara KNIL dan pernah menjabat sebagai komandan Kopi Apris di Makassar. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz berkaitan dengan pembentukan APRIS. Pasukan yang dipimpin Andi Aziz melakukan serangan terhadap markas TNI di Makassar dan melawan Panglima Teritorial Indonesia Timur yaitu Letkol A.Y. Mokoginta. TNI melakukan perlawanan sehingga terjadi pertempuran. 4. Gerakan Republik Maluku Selatan. RMS didalangi oleh Dr. Andes Christian Robert Stephen Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Latar belakang tindakannya adalah rasa ketidakpuasannya jika negara Indonesia Timur harus kembali menjadi negara bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Somokil bekerja sama dengan Insinyur Manusama dan Dr. Andes Patirajawane memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon tanggal 25 April 1950. Untuk menumpas RMS pada awalnya dilakukan dengan jalan damai dengan mengirimkan Dr. Andes J. Leimena tetapi gagal. Akhirnya menggunakan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E.
Kawilarang. Ekspedisi militer ini menggunakan dua operasi, yaitu Operasi Senopati 1 dan 2. Operasi Senopati 2 berhasil menguasai Ambon pada tanggal 15 November 1950. Para pemberontak RMS melarikan diri ke Pulau Saparua dan pedalaman Seram. Pemberontakan RMS melanjutkan pemberontakannya dengan pengacauan dan bergerilya sampai akhirnya pemimpin RMS Dr. CRS Somokil tertangkap pada tanggal 3 Desember 1963 dan pada sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat di Jakarta tanggal 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati. IR Manusama dan IR Patirajawane berhasil melarikan diri ke Belanda. 5. Gerakan PRRI Permesta. Gerakan ini dilatar belakangi masalah otonomi dan perimbangan keuangan yang tidak memuaskan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI Permesta dengan Perdana Menterinya adalah Syarifuddin Prawindranegara dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Hal ini dikarenakan usulan Ahmad Hussein, yaitu dibubarkannya Kabinet Juanda, tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Gerakan ini ditumpas oleh pemerintah dengan melakukan operasi tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri kepada pemerintah, diikuti pasukannya dan para tokoh PRRI yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.